Saya mengarahkan Mbak Ning ya kepada teman-teman, visi misinya juga itu tadi Mbak, turut untuk memberikan pada waktu tentunya di momen-momen tadi ya, pesta demokrasi, pilkada, pemilu dan yang lainnya, teman-teman harus bisa memberikan nuansa keademan. Saya sampaikan duta religi pasti paham betul dong kewajiban seperti hanya sholat ya kan Mbak ya, kemudian zakat dan lainnya. Termasuk warga negara Indonesia, sampean kita semua ada warga Indonesia. Salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Salah satunya itu tadi Mbak ya, memilih optimis untuk mencetak pemuda-pemuda iya gitu untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Betul ya. Gitu ya Mbak Amel. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Agustiningsih kembali hadir menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang ngebahas soal demokrasi, opini segar, dan cerita seru dari dunia kepemiluan. Apa kabar teman pemilih hari ini? Semoga teman pemilih selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan hari ini sudah hadir di podcast kita hari ini Ibu Amalia Rosyadi Putri Eskom I Medkom CPS. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Amalia? Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Harus ditambah luar biasanya ini ya. Gitu ya. Ya. Kenapa itu? Biar semua semangatnya menyala. Oh gitu, oke. Bu Amalia, mungkin teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini pengen tahu nih Bu Amalia ini siapa sih? Monggo Bu Amalia bisa memperkenalkan diri ke teman pemilih kita. Terima kasih Mbak Agustin ya. Saya manggilnya Mbak Agustin atau Mbak Ning aja ya? Terserah. Mbak Ning ya? Iya. Oke. Siap. Terima kasih waktunya untuk Mbak Ning dan seluruh teman pemilih KPU Kabupaten Kediri yang hari ini sedang menyaksikan podcast. Tentunya sebuah kebahagiaan ya dan kebanggaan tersendiri bagi kami ya, bagi PC ISNU Kabupaten Kediri dan juga Duta Religi Kabupaten Kediri untuk bisa diajak ngobrol bareng. Ini seputar dengan kontribusi para duta religi kan tentunya untuk bagaimana demokrasi yang ada di negara kita, khususnya di Kabupaten Kediri gitu ya Mbak Ning ya. Oke, terlebih dahulu teman pemilih saya bisa dipanggil Amel Mbak Ning. Bunda Amel. Bunda Amel. Nama udara. Gitu ya. Nama udara dan nama show Mbak Ning. Nama hits ya. Kalau Amalia Rosyadi Putri Medkom pakai gelar tuh nama kalau di kampus ya. Oh gitu. Ya, teman pemilih jadi keseharian saya Mbak Ning ya juga teman pemilih dimanapun Anda berada. Saya mengajar di teman-teman Fakultas Dakwah prodinya Komunikasi Penyiaran Islam yang tidak jauh berbeda dengan dunia kita ini, podcast dan lainnya di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Dan saya sudah 11 tahun Mbak Ning ya untuk bisa membimbing para Gen Z untuk sebagai calon pemimpin bangsa. Lalu saya juga keseharian saya juga sebagai ibu juga ya Mbak Ning ya, antar jemput sekolah. Saya punya 2 putra, teman pemilih. Kemudian untuk pengabdian organisasi saya, tentunya saya dedikasikan untuk Nahdlatul Ulama. Kebetulan saat ini saya sebagai wakil ketua di pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri yang baru saja melahirkan para calon Gen Z, para calon generasi penerus bangsa milenial yang Qur'ani, berakhlakul karimah, dan tentunya ini paket komplit lah Mbak Ning ya. Paket komplit ya. Bersama-sama juga Kemenak Kabupaten Kediri kita baru saja ya Mbak Ning dan juga teman pemilih menyelenggarakan pemilihan Duta Religi Kabupaten Kediri dan saya juga diamanahi sebagai pembinanya teman-teman Duta Religi. Seperti itu Mbak Ning. Siap. Jadi insya Allah lah nanti Duta Religi ini kontribusinya untuk Kabupaten Kediri khususnya dan juga tentunya teman pemilih dimanapun
Anda berada. Seperti itu, Mbak Ning. Oke. Jadi dipanggilnya itu boleh Mbak Amel atau Bunda. Oh, Nama gitu. hits kata jenengan Nama toh, Mbak hits Ning. ya. Oke nih. Gitu, nggih. Berarti saya butuh bimbingan ini. Apa geng milenial? Gen- Geng milenial. Sama ya kita Iya, geng kita milenial. Seventeen semua loh Mbak Ning, ya kan? Jadi Oke. sama ya. Kita ini harus jiwanya tetap harus apa namanya Gen Z yang kita harus sama-sama seperti teman-teman yang Tetap just semangat. semangat ya. Oke. Nggih. Mbak Amel. Nggih, Mbak Ning. Manggilin Mbak Amel Mbak aja, Mbak aja, Oke Mbak ya. aja. Oh, konteksnya biar Lebih kita rileks ngobrolnya kita ya. ringan. Gimana Mungkin Mbak Ning? bisa diceritakan nih awal mula inisiasi program Duta Religi. Apa sih yang memicu ISNU Kabupaten Kediri atau pihak sekolah untuk serius membina duta di bidang religi? Oke, baik, pertanyaannya sangat luar biasa ya Mbak Ning Iya. ya. Filosofi kenapa pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri ini menelurkan atau kita mendirikan ya, istilahnya kita menelurkan, kita membuat sebuah apa namanya komunitas bisa dibilang seperti itu duta religi ini. Tentunya Mbak Ning ya, kita kemarin bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kan ada pepatah bilang tanpa sinergitas ya kan kita tidak akan bisa Iya. ya kan optimal ya. Iya, betul. Kita sukses bersama, menyala bersama ya. Seperti itu. Nah, jadi begini teman pemilih, Duta Religi Kabupaten Kediri kita bersama-sama Kementerian Agama, kerjasama seluruh lembaga pendidikan di tingkat SMA, MA, sederajat, dan juga mahasiswa, ya kan kita menyaring ini para generasi-generasi yang tentunya tidak hanya unggul dalam bidang akademik di sekolahnya, di kampusnya, tidak hanya organisatoris saja, tetapi juga yang memiliki knowledge ya tentang keagamaan. Jadi yang para Gen Z ini sangat spesial karena mereka memiliki jiwa religiusitas yang tinggi, ya kan? Tidak hanya dalam apa namanya lingkup sekolah atau kampus, ya Mbak Ning, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Nah, gitu. jadi itu. Jadi teman-teman ini kita fasilitasi Mbak Ning. Kadang-kadang kan ada yang akademiknya udah bagus, ya kan? Organisatorisnya oke. Cuman kadang, lupa dengan 5 waktu. Iya. Kalau dieling temannya, aku lo wes tak jamak kosor, udah tak, ya toh Mbak, sudah tak apa ringkes ya toh. Sudah 1 bulan kadang kan ngentai temennya kayak gitu Mbak Ning ya. Nah, jadi kami berharap tentunya para duta religi ini bisa berkontribusi untuk menebarkan ya Mbak istilahnya tuh visi misi tentang religitas. Khususnya di lingkup sekolahnya masing-masing, di lingkup kampusnya masing-masing. Tetapi tidak hanya itu, tapi untuk kemaslahatan Kabupaten Kediri pada umumnya. Ya seperti dibilang tuh bagaimana sih contoh Gen Z yang religius di Kabupaten Kediri, yang mengedepankan tentang apa namanya keislaman, yang tentunya baik buruk begitu Mbak. Yang tentunya ketika ada Gen Z yang mohon maaf ya Mbak mungkin yang seperti itu ya kita bisa memberikan contoh lah kepada mereka yang baik. Nah, itu filosofi pertama Mbak Ning. Yang kedua, kita juga memfasilitasi Kementerian Agama. Karena tropinya adalah langsung diberikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri bersama-sama dengan PC ISNU yang membimbingnya ke depan seperti apa, dan tentunya sekolah ini menjadikan contributed awal ya untuk memberikan kontribusi bersama-sama. Dan cukup lumayan Mbak nih, kemarin yang mendaftar tuh hampir 60-an ya, karena mungkin kemudian kita pilih 10 terbaik dari itu. Karena memang seleksinya tuh agak ketat Mbak. Gitu ya. Kemarin. Karena anak-anak ini ya istilahnya kalau dibilang ya ribet. Benar sekali karena kami ya, karena PC ISNU ini memang ditunjuk oleh Kementerian Agama, ya kebetulan saya juga sebagai ketua panitia acara, itu memiliki step yang cukup panjang Mbak prosesnya Mbak Ning. Ya, jadi teman-teman ini harus menyusun yang namanya paper, ya, paper tentang bagaimana apa namanya membawa wisata religi yang ada di Kabupaten Kediri. Khususnya di Kabupaten Kediri. Sekarang kan banyak sekali ya Mbak Ning, ngapunten. Jadi makam aulia, makam-makam yang tidak terpublish ya dengan baik. Nah, itu tugasnya teman-teman salah satunya mempromot seperti itu. Ya kan? Kita mungkin tidak lantas tidak ada anggaran kemudian tidak bisa berjalan melalui ponsel kalian teman-teman. Medsos ya. Medsos Mbak Ning untuk mempromokan. Betul. Seperti itu. Jadi mereka yang akan memberikan
semacam contoh ya, suri toladan. Jadi medsosnya jangan hanya buat TikTokan, stalking, tapi mari kita manfaatkan untuk yang bernuansa Islami. Seperti itu Mbak Ning. Jadi ini menjadikan komitmen tentunya kita PJ Islam dan membina. Tidak lama-lama Mbak, kita dilantik sekitar anak-anak tuh bulan 11 ya, bulan 11. Kemudian sudah melakukan kegiatan. Padahal kita belum bentuk program kerja loh Mbak Ning. Belum. Seanggar belum, tapi sudah ngegas duluan. Sudah ya kan, banyak di acara kegiatannya. sudah kegiatannya harlah Nahdlatul Ulama kemarin, karena sampean adalah salah satu duta ya yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, ya harus mengadakan apa gitu ya. Itu lomba cipta karya puisi yang di luar ekspektasi Mbak Ning. Kemarin itu ternyata tidak hanya di wilayah Kabupaten Kediri yang berpartisipasi atau Mataraman, tapi bahkan ada yang di Medan, Yogyakarta sebagai sampai pesertanya. Luar pulau ikut mendaftar. Betul, kita juga kaget, juara pisan Mbak. Keren ya. Luar biasa sehingga ya iya tadi Mbak Aisyah dan teman-temannya maketin trofinya, dianya. Karena kan nggak mungkin. Ternyata di Medan, IMS, jadi International Medan School. Berarti tidak tertutup untuk yang di Kabupaten Kediri aja. Tidak Mbak, iya. Ternyata bisa sampai ke sana ya, karena medsos ya Mbak ya. Mereka juga melalui Instagramnya, jaringan-jaringan para duta religi ini untuk terus memberikan. Saya wajibkan semua, ayo kalian gerakkan jaringannya, ya kan, event pertamanya harus bisa, saya target 30 lah minimal, gitu kan, kita ambil 6 juara, ternyata di luar ekspektasi ya hampir 60 karya Mbak, yang masuk, dengan pendaftaran cuma 2 minggu itu. 2 minggu? Iya, soalnya kan mau puasaan, ayo nanti kita penyerahannya harus offline gitu, ternyata alhamdulillah semangatnya para duta religi luar biasa Mbak Ning. Kemarin sudah berlangsung dan karya-karya ini nanti akan kita bukukan Mbak. Ya, karya-karya puisi ini akan kita bukukan ya, jadi akan menjadi sebuah buku fiksi yang keren ya tentang Nahdlatul Ulama. Nah, itu kontribusinya untuk membawa ya kalau nanti bisa membawa adem ayem lah Mbak ya, kalau suasana biasanya kan kalau kita menghadapi pemilu pilkada tuh teman-teman ini nanti kegiatan juga tidak jauh terkait dengan kajian juga seperti itu, istighosah dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Ning. Jadi latar belakangnya tuh kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi sudah ada banyak duta kan ya Mbak di Kabupaten Kediri, ada duta anti narkoba, duta gentri, duta banyak sekali. Makanya ini belum kok kayaknya duta religi ya. Baru ini ya? Nah. Udah berapa tahun ini? Baru 2 bulan Mbak. Baru 2 bulan? Iya. Keren ya? Nyar, kita tuh belum raker. Tapi anak-anak sudah, saya minta, ayo karena dari NU kapan lagi gitu. Online, alhamdulillah kemarin karya ya. Karya-karyanya bisa dilakukan di kampusnya kalian masing-masing di sekolah untuk merekrut Mbak pendaftaran itu tadi. Seperti itu. Benar-benar newborn dan peminatnya sebanyak itu sampai di luar daerah. Nah, itu yang kita keren. Di luar prediksi loh Mbak ternyata. Berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan Mbak Ning ya, bahwasanya generasi milenial sekarang Gen Z itu ternyata juga punya sense of, juga interesting terkait dengan menulis cerita fiksi ya, dalam cerita semacam itu. Nah, itu kan hobi yang perlu disalurkan kan Mbak Ning ya. Kadang-kadang kan ada yang lewat pena dia bercerita, ya kan kadang-kadang ada istilah gitu. Lewat pena dia mau menggambarkan sebuah kisah atau apa. Nah, itu difasilitasi oleh teman-teman duta religi Kabupaten Kediri. Oke. Ya. Terus nih Mbak Amel, apa sih visi utama di balik pembinaan duta religi sehingga mereka ini tidak hanya paham agama, tetapi juga peka terhadap isu sosial politik? Nah, pertanyaan juga cukup bagus Mbak. Saya sampaikan ke teman-teman, kita harus peka. Teman-teman ini tidak hanya fokus ke sekolah masing-masing, ke kampusnya masing-masing, ya kan? Tetapi bagaimana bisa berkontribusi untuk seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, saya mengarahkan Mbak Ning ya kepada teman-teman, visi misinya juga itu tadi Mbak, turut untuk memberikan pada waktu tentunya di momen-momen tadi ya, pesta demokrasi, pilkada, pemilu dan yang lainnya, teman-teman harus bisa memberikan nuansa keademan. Damai, bagaimana ya kan kampanye yang damai, ya kan, bagaimana menjadi pemilih yang tentunya amanah, memilih dan para calonnya. Jadi memberikan suasana ibaratnya tuh
seperti es gitu Mbak. Iya. Saya minta teman-teman. Jadi harus juga peka terhadap isu-isu yang ada di sekitar kalian. Jadi jangan hanya fokus untuk keagamaan saja di sekolahnya, di internalnya masing-masing, kampusnya, sekolahnya, bahkan di profesinya kan beberapa juga sudah berprofesi sebagai guru. Mbak ya. Karena kemarin kita batasi 25 tahun. Ternyata sudah ada beberapa guru ya. Ada Miss Irun ya, English teacher. Terus kemudian ada Mbak Kun itu dari guru IGRA Kabupaten yang juga ternyata semangat untuk bisa menebarkan ilmu-ilmu yang positif seperti itu. Ya, berarti duta religi ini bisa untuk apa? Pekerja kayak gitu juga? Bisa Mbak. Saya juga bisa ikut dong. Gitu? Tidak salah Ibu. Untuk menambah jenengan nyanti jurinya Ibu ya. Gitu dong ya. Ya, jadi gitu Mbak Ning. Jadi ya kita berikan semacam apa ya, kalian tuh harus juga punya pengetahuan yang luas terkait juga bagaimana politik yang ada di negara kita, khususnya jangan apatis. Kemudian di Kabupaten Kediri ini ya nanti kalau misalkan kita bermitra dengan Bawaslu ikut mengawasi, kalaupun dengan KPU pun kita juga harus bisa memberikan apa ya, semacam quote-quote Mbak ya yang kita sebarkan itu kepada Gen Z. Teman-teman tuh jangan apa ya ikut-ikutan malah justru apa mendorong ketidakkondusifan, tapi itu adalah sebagai air, sebagai penenang untuk berikan hashtag pemilu damai, ya kan Mbak? Sebagai nah seperti itu. Oke. Terus gimana nih Mbak Amel menanamkan nilai-nilai demokrasi dan musyawarah dalam kurikulum pembinaan para duta religi? Oke. Nah, tentunya Mbak Nia, saya selalu mendorong teman-teman untuk ketika sudah ditentukan ketua panitia lomba cipta karya puisi ya. Saya sudah tentukan itu, tapi kamu ya duta ya yang kebetulan yang menjadi ketua panitia acara kampanye itu adalah duta favorit Mbak ya. Jangan serta-merta idemu tek. Ya, tetapi ya kan dalam suatu organisasi, dalam suatu tim itu tidak akan sukses ketuanya tok Mas. Iya, teamwork. Harus teamwork ya. Jadi saya selalu menekankan bahwa musyawarah itu sebagai mufakat. Ya, ajak semua timmu, gerakkan semuanya. Jangan kamu ketua rasa sekretaris, ketua rasa bendahara, ketua rasa dokumentasi, ketua rasa dan lain-lain saya sampaikan. Ternyata teman-teman juga jalan Mbak menjalankan sesuai dengan tupoksi untuk bisa terus saya ingatkan. Nah, walaupun nanti sudah untuk yang Ramadan nanti akan ada kajian khusus Mbak ya setiap minggu gitu. Nah, walaupun ketuanya sampean tetap harus dikoordinasikan dengan timnya supaya di semua hal itu harus dimusyawarahkan. Berarti kegiatannya untuk Ramadan ini listnya sudah panjang sekali nih Mbak Amel. Iya Mbak. Cukup panjang kajiannya, bahkan kita setiap hari pun waduh ojo bentino rek kayak gitu kan. Semangatnya tuh luar biasa Mbak teman-teman ya, apalagi kalau yang mahasiswa kan udah libur ya mungkin ya, jadinya wis kepengen yang apa bermanfaat gitu ya, ditahan dulu di awal-awal, jangan digas terus nanti di belakang loyo saya gitu. Nanti insya Allah ada kajian juga, sebagian narasumbernya nanti bisa dari Kementerian Agama dan juga dari PC ISNU Kabupaten Kediri Mbak. Nanti anak-anak kita selenggarakan secara daring ya, secara online kan insya Allah bisa sangat efektif dimanapun berada seperti itu. Oke. Terus nih Mbak Amel sebagai pembina ya, kualitas apa sih yang paling dicari dari seorang calon duta religi? Apakah sekadar kemampuan berbicara atau ada dalam ilmu agama tertentu gitu? Oke, baik Mbak. Itu pertanyaan yang sangat baik sekali Mbak Ning. Dalam penjaringan duta religi tadi Mbak Ning, di awal sudah saya singgung sedikit, teman-teman tidak hanya bisa baca terus Al-Quran, tidak hanya bisa berbicara di depan publik, public speaking, tetapi apa? Teman-teman ini juga harus multitasking. Ya, menulis itu wajib Mbak. Karena apa? Teman-teman nanti harus mengisi, ya kan? Bagaimana rubrik-rubrik di sosial atau di websitenya PC ISNU, Kemenak, bahkan akun mereka sendiri. Begitu. Nah, jadi mereka harus memiliki komitmen untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, harus membuat karya ilmiah Mbak kemarin. Ya, jadi mereka membuat makalah yang bercerita tentang salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, jadi pertama mereka membuat Mbak tulisan terkait dengan wisata seperti itu. Jadi tentang mengangkat misalkan syekh siapa gitu ya. Syekh Wasyil atau siapa yang dinarasikan dalam sebuah tulisan. Kita lihat itu sebagai indikator bahwa ini adalah calon duta yang memiliki kemampuan menulis. Ya kan Mbak? Yang kedua, mereka membuat video Mbak. Ya kan? Video profile ya kan tentang siapa diri saya.
Nah, contohnya misalkan saya Amalia Rusadi, saya misalkan ketua OSIS, saya menjuarai bidang ini, saya bekerja keras, saya seperti itu, Mbak. Mereka juga harus punya kemampuan namanya editing, ya kan? Dan seterusnya. Kan kita lihat dari video yang mereka kumpulkan. Itu berdurasi satu menit, Mbak. 1 menit ya. Nah, itu kita lihat bagaimana kemampuannya dalam hal itu tadi kan nanti tugasnya juga seperti itu kan, Mbak, ya, kan berselancar di informasi, share info itu di dunia digital, di sosial media seperti itu. Lalu yang kedua, Mbak, yang selanjutnya Mbak Ning ya, tadi tidak hanya kemampuan public speaking karena mereka nanti menyampaikan visi misinya kan secara langsung ya di depan para juri. Jadi mereka harus punya kemampuan itu dan bahkan sebelum mereka tampil kita juga melakukan pembinaan, Mbak, kepada 10 finalis kemarin. Nah, jadi ada tes wawancara juga, Mbak, kemarin 20 besar. Jadi setelah penilaian melalui video ya kan yang mereka upload, kemudian tentang makalahnya terkait dengan syekh-syekh yang ada ya, semacam itu wisata religi yang ada di kabupaten bahkan kota juga di sekitar Kediri ini. Kemudian mereka itu nanti ada wawancara. Ya dinilai ada 20 semifinalis yang kemudian berhadapan langsung dengan pengurus wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Profesor Muhammad Yasin, beliau yang menanyakan tentang KNU-an nih, kudu NU, Mbak. Kan kita ISNU yang menelurkan. Nah, jadi ada wawancara seputar bagaimana jiwa keaswajaan dan KNU-nya. Itu wawancara. Nah, dari situ kita kumpulkan nilainya, Mbak, sehingga ada 10 finalis, kemudian diisi materi-materi tentang leadership. Kemarin Mbak Wakil Bupati ya, yang sebagai leader perempuan muda yang aktif, kemudian beliau mengisi tentang 10 besar ini diisi ya, kita bertempat di aula kantor Kemenak yang lantai 2, diisi materi tentang leadership diisi oleh Mbak Dewi, Mbak Wabub, kemudian materi tentang aswaja oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian langsung juga turut memberikan materi. Mbak Mel, aku nggak mau cuman Mbak buka aja mau menyapa, Masya Allah, saking nih. Beliau sudah punya duta. Beliau menyampaikan tentang materi aswaja. Mbak, kemudian materi tentang KNU-an ya, Pak Solehudin ketua saya, ketua PC ISNU, lalu kemudian ada materi membaca tulis Al-Qur'an. Teman-teman ini harus dibenarkan makhorijul huruf, Mbak. Jadi materi bagaimana baca Al-Qur'an dengan baik dan benar gitu. Karena sebagai duta religi kan paling tidak mereka juga siap ketika diajak khotmil Quran misalkan oleh siapa. Nah, harus seperti bisa, itu. Ya? Harus bisa dan benar. Itu salah satunya seperti itu, Mbak Ning. Yang paper bagus, kalau video bagus, tapi ketika diwawancara kemarin baca Qur'annya kurang bagus sehingga tidak bisa kita teruskan perjalanannya. Seperti itu, Mbak Ning. Terus kemudian juga ada materi public speaking. Kebetulan langsung dengan saya, anak-anak ini kan harus perlu bagaimana kita harus menulis ya. Bahasa tulisan dengan bahasa bicara itu berbeda. Karena mereka juga sebagai corong ya Mbak Ning ya untuk bisa mempromot itu. Jadi tahapannya panjang Mbak kemarin dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan terpilih 10 itu tadi finalis yang masing-masing ada juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, kemudian ada best duta religi dakwah yang ternyata kan ada ustadz ya Mbak dari Institut Fakih Asy'ari di Pare, dari Pare. Mahasiswa Mbak, ternyata dia sudah ustadz. Pantesan dakwahnya waktu dia di sana kan ada unjuk bakat Mbak kita kemarin, unjuk kompetensi. Saya itu jago apa gitu. Itu dia dakwah ternyata kok wis pinter ternyata penceramah kan begitu. Ketahuan bakatnya ada best dakwahnya. Kemudian ada yang tampil bernyanyi, ada yang qiraah, itu macam-macam Mbak. Sehingga kita ada best juara atribut. Jadi ada duta religi best dakwah, duta religi best performance. Jadi dia bagus all in gitu ya. Terus kemudian ada duta religi best aswaja. Mereka yang nilai wawancara terkait KNU-nya bagus, itu kita juga dapatkan. Gitu. Seperti itu Mbak Ning. Mbak Amel, ya? Ini kan pertanyaan masih banyak nih. Iya. Di depannya ada kopi. Boleh diminum? Boleh. Oke. Saya minum dulu ya Mbak Ning ya. Terima kasih, Masya Allah. Tabarakallah. Bismillah. Kopi KPU ini. Mantap kopi KPU-nya. Just Suka ngopi juga? Banget Mbak. Kayak makan sama minum obat sehari 3 kali. Iya. Cocok nih kita. Sama-sama ngopi Mbak ya. Kopi kita. Kopi hitam.
Kita lanjut ya Mbak Amel. Boleh Mbak Ning, gimana? Terus selanjutnya nih, dalam proses seleksi duta religi Kediri, sejauh mana wawasan kebangsaan dan pengetahuan tentang sistem demokrasi menjadi kriteria penilaian? Oke, Ada mungkin ini masukan ke depan ya Mbak Iya, Ning ya. Nah, karena juga kita baru kenal, tapi kita juga terima kasih kemarin pimpinan dari KPU, Iya. ya Mbak Nini, Bu Nini Iya, hadir ya mewakili Pak Ketua, yang tentunya ini menjadi masukan. Ini kami mengucapkan terima kasih luar biasa kepada KPU ya, Kabupaten Kediri untuk bisa menyisipkan. Karena bagaimanapun teman-teman kan harus memiliki wawasan kebangsaan, Betul. ya kan, yang ada. Iya. Nanti kita ke depan Mbak Ning, mungkin kita akan apa ya? Akan kita tambahkan bagaimana teman-teman ini untuk jiwa nasionalismenya harus ditanamkan di sini. Kan penting itu ya Mbak. Iya, itu yang kelewat Mbak. Nah itu. Kemarin kelewat ya. Next ya. Next, terima kasih untuk 2 tahun ke depan. Sama-sama. Terus selanjutnya nih, pada pesta demokrasi, bagaimana Mbak Amel ini sebagai pembina mengarahkan para duta religi untuk menjadi agen sosialisasi atau pendidikan pemilih dan agen pendingin suasana, cooling system gitu ya Mbak Amel, di tengah masyarakat kita. Oke. Baik Mbak, ini pertanyaan bagus. Saya tuh rencana ke depan nanti tuh kepengin mengajak teman-teman loh Mbak untuk bisa kunjungan ke KPU. Oke, nah, saya minta teman-teman ini diberi bekal, ya kan, yang nantinya selempang mereka akan berganti, ya kan, mitra KPU duta religi ini untuk memberikan itu tadi air di tengah api yang di mana-mana menyala kan ya, Mbak Ning ya, itu saya berharap seperti itu. Jadi kami juga berkomitmen, makanya kami dengan segenap komisioner melakukan komunikasi yang bagus untuk bisa mari kita bersama-sama untuk ya kan bersama-sama KPU untuk memberikan itu tadi loh Mbak ya, pendingin seperti itu. Siap, nanti kita pasti akan meminta segera kita jadwalkan. Siap, terima kasih Mbak Ning. Terus nih Mbak Amel, mengingat banyak pemenang berasal dari kalangan pelajar seperti MAN 3 Kediri yang kemarin pernah kita undang Mbak Aisyah ya. Bagaimana pembina membekali mereka untuk mengedukasi kawan sebayanya mereka mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Nah, betul sekali Mbak. Ini saya juga banyak menemukan rata-rata pelajar ya, tidak hanya, kan tadi saya sampaikan Mbak Ning ya, bahwa lingkup pendaftaran ini tidak hanya mahasiswa. Iya, betul. Ya kan. Nah, itu sebenarnya kan kita juga kepengen bermitra dengan KPU dan lembaga yang lainnya, bahwasanya ini loh Mbak, karena kan beberapa riset menunjukkan banyak sekali data pemilih ya yang Gen Z, teman-teman yang pelajar masih itu kayak apatis. Mendingan aku nggak milih deh. Nah, ya kan? Banyak yang golput kan Mbak? Banyak sekali. Nah, itu yang tentunya mungkin Mbak Ning ya yang paham betul, saya takut salah menyebutkan ya data dari bagaimana pemilih pemula itu ternyata cukup banyak loh ya yang tidak menggunakan hak pilih ya, padahal itu kan satu suara menentukan masa depan bangsa kan, begitu. Penting banget itu. Itu penting. Nah, itu nanti kita juga akan kita kan punya program Mbak Ning ya, kayak kita abad NU, Ramadan, nanti Syawal, mungkin ada PHBI yang teman-teman ini harus aktif. Nah, nanti misalkan pas musim pesta demokrasi Mbak, nah kita juga akan mengajak teman-teman untuk bisa mendorong ya kan, memberikan pemahaman kepada teman-teman di sekolahnya, di kampusnya, ya kan, bahkan di organisasi-organisasi pelajar ya yang ada di Kabupaten Kediri untuk mereka terjun, mengkampanyekan, ayo memilih. Gitu ya, disemangatin ya Mbak Amel. Harus ya. Iya, pembinanya semangatnya luar biasa ini. Mereka juga harus bisa. Jadi saya kepengen tuh anak-anak duta religi itu bisa bermanfaat untuk semua gitu loh Mbak Ning. Ya kan, tidak hanya mungkin untuk berkecimpung di bidang religi saja, religiusitas saja, tapi juga semuanya bisa peka lah. Misalkan ibaratnya kayak usum-usuman buah gitu loh Mbak Ning. Kalau usumnya buah naga, ya kalian harus bisa menjadi buah naga yang manis, usumnya apa ya kayak gitu, harus bisa peka ya terhadap keadaan, terutama jangan hanya di sekolahmu tuh pastilah itu almet ya. Tapi kamu harus juga bisa menyumbangsikan. Selempang ini tuh dititipkan kepada teman-teman yang tidak hanya urusan pribadi sekolah, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Siap Mbak Ning, kita akan kampanyekan itu di Duta Religi komit Mbak Ning untuk saya semangati teman-teman untuk ayo memilih. Kadang-kadang anak muda kan males, kadang-kadang kayak gitu. Mager, ya kan? Nah, seperti itu. Kayak nih Mbak Amel.
Terus pembinaan duta ini difokuskan untuk ruang digital. Nah, bagaimana pembina membimbing mereka untuk melawan narasi radikalisme yang sering muncul bersamaan dengan isu pemilu di medsos? Ya, betul Mbak Ning. Karena kan saya juga tidak jauh-jauh beda Mbak ya. Kalau untuk perkuliahan saya juga mengajar beberapa mata kuliah terkait dengan media komunikasi, kemudian etika komunikasi dan seterusnya. Bagaimana dalam aturan menulis itu pasti ada. Ya kebetulan kalau saya dulu sempat Mbak Ning ya, saya sebagai komisioner di Komisi Penyiaran, yang tentunya penyiaran tulisan apapun, penyiaran radio televisi itu harus ada etika. Ada undang-undang yang mengatur. Nah, begitu pula ke teman-teman, saya juga sudah memberikan berbagai masukan. Teman-teman SARA, ya isu ras dan agama itu tidak boleh ya disiarkan. Ya kebetulan ya saya bina sendiri ke anak-anak, jangan sampai teman-teman terpengaruh kepada berbagai isu-isu seperti itu, yang tentunya ini sangat berbahaya sekali. Jadi tolong saring sebelum share, ya kan Mbak? Saring sebelum Anda copy, ya kan, seperti itu. Cari sumber aslinya. Itu yang tentunya saya kedepankan kepada teman-teman. Karena kalian itu nanti akan diikuti oleh banyak orang sebagai duta, menjadi referensinya. Nggak mungkin dong akun Instagram Duta Religi kemudian tidak capable ya, terus tidak seperti itu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman untuk bisa berhati-hati. Jadi harus share sebelum sharing. Dan tentunya jangan mempercayai hal itu, kan banyak Mbak ya, berbagai referensi yang tentunya ini benar-benar bisa kredibel atau tidak, nanti kita bisa amati, kita lihat dulu sumbernya, kemudian siapa penulisnya dan lainnya. Kan sekarang kita lihat loh Mbak, ada foto-foto bertebaran, ya kan, yang kegaduhan nasional itu padahal itu udah lama, kejadian yang lama, mungkin sekelas TV-TV, di-share, nah itu yang membahayakan. Jadi kita memang sangat berhati-hati. Kalau tidak bisa berkomentar, mendingan kita diam. Itu sebagai salah satu cara untuk tidak semakin memperkeruh suasana, ya kan? Diam itu adalah emas. Itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi waktu itu. Jadi ketika ada suatu hal yang sangat krusial, kemudian kita tidak bisa solusinya, ya itu tadi. Seperti itu Mbak Seperti itu ya Mbak Mel. Nah, salah satu pilar moderasi adalah komitmen kebangsaan. Bagaimana pembina mengaitkan pilar ini dengan kewajiban warga negara dalam demokrasi? Oke, wah pilar keagamaan tentunya kita ini sebagai warga negara Indonesia, Mbak ya. Saya sampaikan, Duta Religi pasti paham betul dong kewajiban. Seperti hanya sholat, ya kan Mbak ya? Kemudian zakat dan lainnya. Termasuk warga negara Indonesia, sampean kita semua ada warga Indonesia. Salah satu kewajiban sebagai warga negara Indonesia, itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Salah satunya, itu tadi, Mbak ya, memilih, ya kan? Sama nggak milih percuma sholat. Nah itu juga melanggar, ya kan Mbak? Karena apa? Itu aturan yang wajib sebagai warga negara Indonesia. Kita harus menggunakan hak pilih, ya kan? Kita tidak boleh apatis, ya kan? Hak pilih itu harus kita gunakan sebaik mungkin. Seperti itu Mbak Ning. Jadi kita kaitkan terkait dengan kewajiban ya, yang kewajiban warga negara Indonesia ketika dalam pemilu atau apa itu juga harus dilaksanakan bersama. Terus nih Mbak Amel, sebagai pembina Duta Religi apa tantangan terbesar dalam membentuk pemuda, khususnya Gen Z saat ini yang taat agama sekaligus melek politik di era informasi yang sangat cepat ini? Melek politik ini kalau saya sering bicara Mbak ya, di teman-teman Gen Z, mereka tuh kayak anti loh dengan politik, ya kan Mbak? Terus nggak tahu lah, nggak mau politik ngeri dan itu sebenarnya memang KPU tuh juga harus sering Mbak ya, mungkin ya datang ya, mungkin kan banyak kampanye, cuman kan tidak mungkin keseluruhan lembaga pendidikan ya, itu yang mungkin belum bisa secara optimal dalam melakukan kampanye politik, bagaimana agar Gen Z kayak itu politik itu cuma pada elit politik loh Mbak. Saya bertanya kepada teman-teman, ya kan? Nah nanti kita buatkan quote Mbak, misalkan nanti kan pas musim-musim udah mau pemilu atau jadi apa pendapat teman-teman tentang itu, nanti kita tanya ke followernya Duta Religi itu, biar kita bisa mengukur gitu loh Mbak, bagaimana tentunya tantangan terberat itu yaitu tadi Mbak, kita melawan, jangankan berpartisipasi ya kan, mereka tuh ogah-ogahan mau dengarkan ceramah atau mau dengarkan seperti itu. Nah tantangan terberat kita ya itu tadi Mbak, memberikan awareness, memberikan dorongan untuk ayo sadar gitu loh Mbak, itu yang mungkin cukup sulit sekali gitu ya, kadang-kadang mereka udah capek dengan tugas kuliah, tugas sekolah atau apa, sehingga udah nggak mau lagi deh, nggak ngerti deh bagaimana pasangan calon ini udah nggak mau juga mikir mencari tahu tentang
apa yang mau kita pilih nih atau apa, ternyata dia males milih, akhirnya nggak tahu lah daripada salah pilih. Nah kayak gitu Mbak, itu kadang sering terjadi Mbak. Itu tantangan terbesar kita itu tadi loh Mbak Ning, apatisme dari para Gen Z, ya kan, yang mungkin juga sudah banyak sekali berita-berita yang di share, mungkin kurang baik juga sih ya teman-teman itu membordir berita yang tentunya terlalu banyak menginfokan pemberitaan yang kurang berimbang, politik lagi, korupsi lagi, penangkapan lagi, sehingga tuh kayak apa ya Mbak, teman-teman tuh capek ya beritanya ini terus. Nah kadang keberimbangan konten berita tuh sebenarnya juga diatur loh Mbak. Jadi ada porsinya, ketika iklan sekian, pemberitaan sekian. Nah sebenarnya itu ada, cuman kan juga keterbatasan pengawasan ya, yang tentunya karena apa ya Mbak Ning, pemberitaan tuh sebenarnya sama seperti bom ya, ketika di-share ini, wah semuanya pasti akan ya kan melihat, ketika sampai salah menginfokan atau dan seterusnya, itu nanti akan ya itu loh Mbak, karena kan sama halnya kan framing ya, teori framing. Ketika sudah di frame bahwa buah naga itu manis oleh ya kan pemberitaan TV ini, ya akhirnya orang yang lainnya buah nggak manis. Kadang kan seperti itu Mbak ya. Yang manis buah itu doang. Semacam itu kan. Menyebut paslon ya kan belum ada paslon. Belum ada paslon. Betul sekali. Gitu Mbak Ning. Gitu ya. Jadi ya tantangan terberat kita pembina ini bagaimana ngurusi Gen Z ini yang kadang-kadang udah dari duluan. Seperti itu. Terus nih Mbak Amel, apa saran Mbak Amel sebagai pembina Duta Religi bagi orang tua dalam mendidik anak muda agar memiliki pandangan politik yang dewasa, namun tetap berlandaskan nilai religi? Oke, baik Mbak Ning, terkait dengan bagaimana kita bisa bersinergi juga terhadap para orang tua, ya kadang-kadang malah orang tuanya jangan ngebosi, kadang-kadang kan malah ya kan, ya kita mendorong supaya ada kesadaran. Paling tidak kan kalau anak yang ngutus itu ibunya, bapaknya tuh insya Allah berangkat gitu aja Mbak ya. Jadi konsep birrul walidain ya, ketika apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua, maka anak itu harus melaksanakannya. Nah insya Allah ketika orang tua sudah memberikan stimulus, ayo yuk milih yuk, nah insya Allah nanti yakin Mbak Ning, gitu ya, itu anak-anak insya Allah akan nanti kadung anaknya semangat, orang tuanya malah walah giopo rasa milih lah. Itu loh Mbak, kadang-kadang kan yang terjadi seperti itu, tidak ada sinergi, tidak ada komunikasi yang bagus, kadang-kadang terserah lah. Nah seperti itu tuh kadang yang kurang bagus, yang tentunya ya intinya tetap kuncinya sinergitas Mbak. Nah Mbak Amel, setelah terpilih menjadi juara 1 Duta Religi kemarin itu ya, apa sih tugas jangka panjang yang diberikan kepada Duta Religi terkait penguatan harmoni sosial di Kediri? Oke, baik. Yang seperti saya sampaikan tadi Mbak Ning ya, bahwasanya Duta Religi tidak hanya concern setelah terpilih, kemudian untuk bisa memberikan nafas religiusitas di sekolahnya masing-masing, di kampusnya masing-masing, tidak hanya itu Mbak. Tetapi kalian harus bisa menjadi sebuah berlian ya di Kabupaten Kediri khususnya ya. Jadi bagaimana teman-teman itu harus bisa multitasking lah Mbak, multi talent, sehingga juga bisa mengawal demokrasi yang ada ya kan. Teman-teman ketika nanti bersinergi dengan KPU misalkan ya, kalian harus komit untuk bisa bersama-sama untuk tolak golput, bersama-sama teman-teman bisa memberikan keseimbangan antara sekolah, kuliah, tugasnya di sekolah, di kampus, tapi juga bisa bermanfaat untuk bisa berkontribusi terhadap Kabupaten Kediri. Bagaimana pembina melihat peran Duta Religi ini dalam menyiapkan pemimpin masa depan menuju Indonesia Emas 2045 Mbak Amel? Oke, wah Indonesia Emas ini Mbak ya. Masih 45 loh kita ya, padahal negara-negara lain coba udah emas semua Mbak Ning. Ya kan, yang mungkin negara tersebut ya kayak Singapura tuh mungkin hanya seluas dari Surabaya kan begitu ya, kota Kediri. Kecil banget, tapi Masya Allah Mbak Ning tidak ada satu sampah pun ya di sana. Karena saya waktu melakukan riset terkait dengan woman leadership Muslim ya. Negara maju itu saya keren Mbak, Masya Allah. Saya nggak pernah saya tuh pakai Grab, saya pasti pakai MRT. Kenapa Mbak? Masya Allah budayanya. Karena kita juga belajar loh Mbak Ning. Ya kan bagaimana kita mengamati budaya di sebelah itu sudah seperti itu. Ya Allah, kita kan pasti selfie di sana baca. Kalau nggak gitu dia tidur, tidak pernah mengganggu orang kan begitu. Saya melihat tidak ada satupun sampah. Jadi kini pernah sampah, saya kadang kayak gitu Mbak Ning. Nah itu tadi mungkin bagaimana tadi pertanyaannya?
Apa Mbak Ning ya? Bagaimana pembina melihat peran duta religi ini perannya dalam, ya. Nah, menyiapkan itu pemimpin masa depan. Nah, tadi Indonesia Emas bahkan ngelantur sampai jauh jalan-jalannya ya. Nah, Singapura. Indonesia Emas ya, kita masih seperti ini. Tetapi Mbak Ning, saya mendorong teman-teman bagaimana kalian sudah calon leader, ya kan? Kalian punya kemampuan public speaking yang bagus, jiwa leadership, kalian punya potensi masing-masing. Ada yang jago bahasa Inggris, kalian ada yang jago karya ilmiah, kalian seorang dan lainnya. Saya juga meminta teman-teman ini untuk menggali terus, untuk mengupgrade diri terus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing duta, gitu. Sehingga siap nanti ke depan duta religi itu tidak kalah dengan duta-duta yang ada yang lainnya ya di Kabupaten Kediri itu banyak sekali, sehingga upgrade diri, jangan mudah berpuas setelah selempang. Saya gitu Mbak Ning, kadang kan udah euforia gitu kan. Iya. Terus tidak mengupgrade diri, udah disalib dengan calon generasi emas yang lain. Jadi saya selalu memberikan motivasi ke teman-teman untuk terus mengupgrade diri sesuai dengan kompetensi masing-masing. Berarti tetap optimis untuk mencetak pemuda-pemuda iya, gitu. Untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Betul, ya. Gitu ya Mbak Amel. Iya. Jadi jangan malah teman-teman ikut-ikutan sebarkan hashtag Indonesia Gelap ya kan. Itu kan Masya Allah, kalian jangan ikut-ikutan ya kan. Hashtagnya terus Indonesia sejahtera ya kan. Indonesia brilian, bahagia ya kan Mbak, damai. Saya gitu kan teman-teman. Jadi ya teruslah Mbak, kita motivasi seperti itu Mbak Ning. Mbak Ning, saya boleh minum kopinya nggak Mbak? Oke, siap. Boleh ya? Oke. Kopinya enak ya? Enak Mbak. Enak ya? Besok main lagi ke podcast kita. Aku bilang Mbak Ning, aku mau ngopi gitu, main lagi. Oke Mbak Amel, kita siapkan kopinya. Oke. Alhamdulillah. Yeah. Pokoknya kalau pengen ngopi, calling Mbak Ning. Calling saya. Yes. Oke. Terus nih Mbak Amel, sebagai pembina duta religi Kediri, apa nih pesannya bagi pemuda Kediri yang merasa apatis atau tidak peduli terhadap proses demokrasi? Oke, baik teman pemilih dimanapun Anda berada, kalian ini adalah agen penerus bangsa, ya kan? Kalian adalah calon pemilih bangsa, calon pemimpin bangsa maksud saya. Sebelum kalian sebagai calon pemilih bangsa, pilihlah, ya kan? Calon pemimpin bangsa ini dengan tidak golput, dengan manfaatkan hak pilih Anda, hak suara Anda untuk masa depan Indonesia yang gemilang. Oke, keren sekali Mbak Amel. Terus menurut Mbak Amel, mengapa menjadi religius juga berarti menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab? Nah, baik. Tentunya Mbak, kalau religius itu kan pasti teman-teman duta ini sudah memahami konsep bagaimana hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal-hal yang diharuskan oleh agama, kewajiban rukun iman, rukun Islam, dan seterusnya. Otomatis ketika teman-teman duta religi ini sudah memiliki fondasi religiusitas yang mereka tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Kemudian ketika mereka ini apatis, itu sama halnya mereka melanggar Mbak. Ya, melanggar. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan proses demokrasi yang ada di bangsa ini. Tidak boleh dong pinter dewe. Kadang saya bilang nggak usah mikir olimpiade tok ae kayak gitu kan. Kadang nggak bisa buat izin ya, nggak bisa meeting Zoom ini ya. Nah, jangan. Karena apa? Orang yang sukses itu sejatinya adalah orang yang paling bisa mengatur waktu. Bukan begitu Mbak Ning ya? Betul. Nah, jam sekian kita udah ada tim scheduling di sini, saya sebagai pelajar, di sana teman-teman sebagai MC misalkan, di sana lagi teman-teman sebagai apa, itu harus bisa manajemen waktu. Itu yang baru dikatakan teman-teman itu adalah yang teman-teman Gen Z yang sukses. Jangan, aduh maaf ya nggak bisa datang, masih meeting OSIS nih. Kadang-kadang cuman alasan aja Mbak, kadang seperti itu. Jadi itu Mbak Ning, jadi teman pemilih, saya berharap tentunya mari proses demokrasi. Tidak ada sesuatu hal itu yang langsung enak tanpa sebuah proses. Kan begitu ya Mbak Ning ya? Betul sekali. Nah, seperti itu Mbak Ning. Terus pertanyaan terakhir. Masih banyak ya pertanyaannya, aduh. Gak kerasa tapi ya Mbak ya. Saking asiknya kita ngobrol. Kopinya. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak Ning. Pesan singkat apa yang Mbak Amel ingin sampaikan kepada seluruh warga Kabupaten Kediri, terutama teman pemilih yang memadukan semangat religius dan demokrasi? Baik, terima kasih untuk teman pemilih dimanapun Anda berada. Tentunya mari bersama-sama. Tidak hanya tugas KPU saja
yang bisa membawa demokratisasi yang ada di Kabupaten Kediri ini bisa kondusif, bisa damai, bisa lancar. Tapi ini adalah tanggung jawab kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita semua bagi seluruh warga Kabupaten Kediri, stakeholder apapun ya profesinya. Ya, mari bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan bersama Duta Religi yang tentunya juga bisa mengawal demokrasi yang ada di sini. Panjenengan melakukan sholat tapi panjenengan tidak melakukan hak ya, hak pilih Anda itu sama dengan Anda juga tentunya melanggar apa yang ada. Jadi intinya mari bersama-sama kita kawal, bersama-sama kita bawa Kabupaten Kediri untuk bisa menjadi Kabupaten Kediri yang gemah ripah loh jinawi, ya kan? Yang tadinya sebagai kabupaten dengan tingkat demokratisasi yang tinggi, ya kan? Dan bisa aman sejahtera. Terima kasih Mbak Ning. Ya. Mbak Amel, aku makasih sekali. Sama-sama. Kita tim podcast senang sekali ada Mbak Amel hari ini. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya mengisi podcast. Nanti lagi berarti ya? Boleh dijadwalkan. Ngopi bareng lagi ya? Ngopi bareng lagi ya. Mbak Amel sehat selalu. Amin, doa yang sama buat Mbak Ning. Amin, sukses selalu. Yes. Dan untuk teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini, jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya medsos dan YouTube KPU Kabupaten Kediri. Saya punya pantun nih Mbak Amel. Oh boleh, keren pasti. Bebek mandi di sungai tenang. Cakep. Air tersiram mengenai kaki. Cakep. Teman pemilih semua tertawa riang. Podcast usai, hati tetap happy. Oke, keren banget loh Mbak Ning ya pantunnya. Cakep. Oke. Ya teman pemilih, saya Agustiningsih pamit undur diri. KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.